Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini karena Engkau telah membawa kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai representasi kerajaan Allah untuk menyembah dan mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati pertemuan kami di Zoom pada pagi hari ini dan memampukan kami untuk fokus. Kami menyingkirkan setiap gangguan dalam hati pikiran kami dan biarlah koneksi kami juga stabil. Internet, WiFi yang kami pakai tidak ada yang menghalangi kami untuk kami mendengar pesan firman Tuhan. Kami tentunya bersyukur Tuhan untuk pesan keselamatan melalui Yesus Kristus dan untuk panggilan yang Engkau berikan kepada kami agar kami membawa kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Buka hati kami Tuhan hari ini untuk kami betul-betul bisa mempelajari kisah Yunus dan bukan hanya bisa kami bicara tentang firman-Mu, tetapi kami juga mencerminkan hati-Mu yang penuh kasih dan belas kasihan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati pikiran kami, memampukan kami untuk mencerna kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Em, Ketika kita melihat kisah Yunus, Bapak Ibu, kita melihat suatu hal yang penting. Menjadi utusan kerajaan Allah bukan hanya soal mengetahui pesan yang disampaikan, tetapi juga tentang kondisi hati kita saat kita melakukan tugas ini. Yunus mengingatkan kita bahwa sekalipun kita sudah tahu pesannya, kita masih bisa bergumul dengan bagaimana kita menanggapi panggilan Allah untuk membagikan pesan itu kepada banyak orang. Pagi ini mari kita menelusuri kitab Yunus yang tadi saya sampaikan hanya 4 pasal ya. Saya ingin kita mengajak 3 hal kunci yang kita bisa pelajari dari kisah Yunus. Yang pertama, kita akan lihat Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa Yunus tahu pesannya tetapi lari dari misinya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ke-3, eh, ini dimulai kisahnya itu dimulai dengan sangat jelas ya. Firman Tuhan datang kepada Yunus, Allah memberi perintah yang tegas, menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe dan berseru terhadap kota ini dan isinya karena kejahatannya telah sampai kepada Allah. Saya pernah baca Niniwe ini bukan kota sembarangan. Niniwe adalah kota ibu kota Asyur dan bangsa Asyur adalah musuh terbesar bangsa Israel. Orang Asyur dikenal kejam, penuh kekerasan dan menindas bangsa-bangsa lain. Jadi untuk orang Israel seperti Yunus pergi ke Niniwe itu seperti diperintahkan boom, melangkah langsung ke wilayah musuh. Bayangkan Bapak Ibu, berdiri di pusat kota yang memusuhi kita dan kita datang tuh untuk menyatakan dosa mereka telah sampai ke tahta Allah. Berani nggak Bapak Ibu? Kita biasa bilang, apalagi kalau kita mau menginjil ke orang seberang gitu ya. Kalau mereka banyakan lebih baik nanti dulu. Kalau mereka sendiri baru oke. Nah ini Yunus punya satu misi, diberi satu misi, pergi langsung ke wilayah kota, boom, menyampaikan kepada mereka bahwa dosa mereka telah sampai ke tahta Allah. Tentu kita tahu, bukannya taat, Yunus lari. Ia pergi ke Yope, menemukan kapal berlayar ke Tarsis. Jadi kalau Niniwe di timur, Yunus tuh pergi ke barat, ya, sangat bertolak belakang. Karena dengan sengaja Yunus menghindari panggilan Allah. Saat kapal berlayar, tiba-tiba badai besar datang. Para pelaut panik, mereka berseru kepada Allah mereka, nggak tahu Allahnya siapa, dan mereka mulai membuang muatan ke laut supaya kapalnya terasa ringan dan nggak tenggelam mungkin gitu ya. Tapi di mana Yunus? Yang katanya nabi atau utusan Allah yang hidup. Yunus terlelap tidur di dasar kapal. Saudara lihat ya, ini sangat mengenaskan.
Pelaut-pelaut yang orang kafir berdoa dengan keadaan yang di tengah keadaan yang putus asa kepada Allah yang nggak jelas, sementara Nabi Allah yang hidup tidur dalam ketidaktaatan. Ketika akhirnya Yunus mengaku, ia mengatakan badai itu karena dirinya, lalu ia menyuruh mereka melemparkannya ke laut. Begitu Yunus dilempar ke laut, kita juga tahu badainya reda, laut menjadi tenang. Namun yang mengejutkan, para pelaut yang kafir itu justru menjadi takut kepada Tuhannya Yunus, melebihi Yunus. Mereka mempersembahkan korban dan bernasar kepada Allah. Dan pada saat itu mereka menunjukkan penghormatan yang lebih besar daripada sang nabi sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus tahu pesannya, tetapi dia menolak misinya. Hatinya tertutup. Ia tidak mau terlibat dalam keselamatan Niniwe. Mungkin Bapak Ibu di sini nggak ada yang seperti Yunus, ya, nggak benar-benar mau pergi sengaja ke Tarsis gitu ya, menghindar dari misi. Tapi saya pernah lari dari panggilan itu. Em, jika saya melihat hidup saya ke belakang, saya dapat memahami kenapa Yunus lari. Karena saya sendiri adalah orang yang sangat tidak peduli dengan keadaan di sekeliling saya. Saya tidak peduli, saya sangat peduli dengan diri saya dan selalu merasa saya ini paling benar, paling hebat, paling jago, gitu ya. Sebagai seorang perfeksionis, saya cepat menghakimi dan lambat memuji. Saya sejujurnya itu sedikit sekali punya belas kasihan. Saya sering melihat orang dengan standar saya sendiri. Ketika berhadapan dengan orang yang rasanya sulit untuk dijangkau, terlalu berbeda, atau saya merasa tidak layak untuk dikasihi, ya saya lari. Nggak katarsis, tapi lari menghindar. Saya memilih diam terhadap rekan kerja yang misalnya selalu mengkritik iman saya. Pernah satu kali saya puasa gitu ya, eh, puasa, terus ditawarin makan, terus orang ini bilang, "Oh, kamu lagi puasa, mau kayak Shaolin ya, bisa pindahkan gunung," gitu ya. Saya diam. Eh, saya merasa tidak ada belas kasihan sama orang. Saya merasa jika seseorang menderita, ya itu karena kesalahannya. Syukurin gitu ya. Jangan usik saya dan bermain korban-korbanan dengan saya atau playing victim sama saya gitu. Intinya, saya lebih banyak menahan diri untuk menyatakan kasih Tuhan karena saya tidak peduli dan karena prasangka. Tetapi saya bersyukur ini adalah sebuah kebenaran. Melarikan diri tidak menghentikan rencana Allah. Kehendak Allah pasti terjadi. Hanya saja ketika kita lari, kita menunda ketaatan kita, kita merampas sukacita kita sendiri untuk menjadi bagian dari karya besarnya. Puji Tuhan, setahap demi setahap Tuhan merubah saya, membentuk saya. Ia melunakkan hati saya yang keras, mengajar saya melihat orang bukan sebagai masalah atau pesaing atau kompetitor, tetapi sebagai jiwa yang berharga di hadapan Allah. Hati saya mulai mencair, mulai memiliki belas kasihan terhadap orang-orang di sekeliling saya. Nanti jika ada kesempatan lain saya cerita titik balik ini ya. Yang pasti saya mulai belajar untuk mengomentari hal-hal yang negatif kepada suami saya saat saya melihat dia sepertinya kok direndahkan orang waktu bersaksi. Saya marah, gitu ya. Saya merasa nggak perlulah begitu. Ngapain sih kamu, gitu ya. Saya juga berhenti mengkritiknya ketika ia mulai percakapan untuk menjangkau orang asing. Saya berhenti untuk tidak lagi merasa malu dan terhina saat melihat suami saya diremehkan orang waktu dia memberitakan pesan firman Tuhan. Dan jika saya tidak ikut berbicara atau terlibat dalam conversation itu, dalam percakapan itu,
Paling tidak, dan ini yang selalu saya lakukan, saya menopangnya dalam doa. Saya doa bahasa roh. Dan saya ikut bersukacita ketika ada orang membuka hati, menerima keselamatan, dan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, kesalahan pertama dari Yunus adalah ia lari dari misi Allah. Dia tahu pesannya, tetapi tidak berbagi hati Allah. Kita mungkin tahu pesan keselamatan, tetapi jika kita tidak memiliki hati Allah, kita akan menahannya. Kita akan lari. Dan ketika kita lari, kita melewatkan kesempatan melihat kuasa Allah bekerja melalui kita. Saya bersyukur Bapak Ibu di sini semua mungkin tidak ada di tahapan ini. Karena Bapak Ibu semua taat kepada panggilan menjadi utusan kerajaan Allah. Poin yang kedua, kita akan lihat Yunus pasal yang ketiga, ayat 1-4. Yunus memberitakan pesan, tetapi hatinya tidak terlibat. Setelah Yunus masuk di ruang di eh, ikan, perut ikan, dan Yunus dimuntahkan, akhirnya firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah ke Niniwe dan sampaikanlah seruan yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Kali ini Yunus taat. Dia akhirnya pergi ke Niniwe. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik apa yang dia sampaikan. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Udah, hanya itu. Saya pernah membaca dalam sebuah sumber, kalau dalam bahasa Ibrani, pesan Yunus ini hanya 5 kata. Saya nggak paham bahasa Ibrani ya, tapi bagi mereka yang tertarik silakan dicari tahu. Tetapi yang mau saya sampaikan, pesan yang disampaikan Yunus tidak ada penyebutan tentang Allah. Eh, Minggu lalu saya pergi ke court ya, ke pengadilan karena saya sebagai agent juga kadang-kadang berfungsi sebagai lawyer gitu ya, mewakili klien saya untuk ada court hearing, ada sidang gitu. Setiap kali sidang Bapak Ibu tentu pasti tahu ya, ada pengambilan sumpah. Beberapa kali saya tahu di sini ada pilihan pengambilan sumpah secara agama atau pengambilan sumpah hanya sekedar pernyataan gitu ya. Eh, Sebelum ditanya, saya selalu bilang, saya pengikut Yesus Kristus, saya orang Kristen. Jadi mereka langsung bilang gitu ya, oke, berarti sumpah agama ya gitu. Lalu saya pernah dengar ya Pak Dani juga kalau lagi makan gitu doa kencang-kencang gitu ya, bilang ada sebut nama Yesus gitu. Bapak Ibu bayangkan, Yunus mendapat misi dari Allah pergi ke Niniwe dan yang dia sampaikan 5 kata, tidak ada penyebutan tentang Allah, tidak ada belas kasihan, tidak ada tawaran harapan, hanya peringatan tentang penghakiman. Seakan-akan Yunus melakukan hal yang paling minimal, udah mungkin males gitu ya, udahlah eh, sampaikan aja Niniwe mau ditunggang balikan gitu ya. Yunus pergi karena Tuhan menyuruhnya, tetapi hatinya tidak di sana. Ia menyampaikan kata-kata tanpa belas kasihan, tanpa kasih, tanpa menjelaskan siapa Allah atau apa yang akan terjadi jika mereka bertobat kepadanya. Peringatannya singkat dan dingin. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi kita tahu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Orang Niniwe menjadi percaya. Dari yang posisinya besar sampai yang paling rendah, mereka semua merendahkan diri di hadapan Allah. Rajanya turun dari tahta mengenakan kain kabung duduk di atas abu. Rakyatnya berpuasa, bahkan hewan-hewan pun dipakaikan kain kabung. Seluruh kota bertobat. Dan ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Allah berbelas kasihan dan tidak jadi mendatangkan hukuman
Jelas ya Bapak Ibu, ini sangat kembali lagi ada hal yang sangat mengenaskan. Yunus berkhotbah setengah hati, tetapi Allah tetap bekerja dengan kuasa. Belas kasihan Allah menyentuh seluruh bangsa, sekalipun hati nabinya masih dingin. Yunus berbicara dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh. Yunus tidak bersuka cita atas pertobatan Niniwe. Yunus tidak punya belas kasihan kepada orang itu. Yunus tidak rindu melihat mereka diselamatkan. Yunus taat di luar, tetapi dari dalam ia menolak. Yunus melakukan tugas, tetapi tanpa kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai utusan Allah, kita bisa aja ada dalam tahap ini. Kita bisa membagikan Injil karena merasa ini sebuah panggilan, ini sebuah kewajiban. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang bagus dan yang benar, melakukan apa yang diharapkan, dan menjalani rutinitas pelayanan kita. Tetapi Bapak Ibu, jika hati kita tertutup, jika hati kita tidak ada belas kasihan, jika hati kita tidak ada kasih, kita sama seperti Yunus. Berkhotbah dengan mulut, sementara hati kita jauh dari hati Allah. Dan kenyataannya, orang sering dapat bisa merasakan bedanya. Kata-kata tanpa kasih mungkin terdengar benar, tapi tidak membawa kehidupan. Kewajiban saja tidak dapat berubah keluarga, komunitas, atau bangsa. Perubahan sejati akan terjadi ketika kasih Allah mengalir melalui para utusannya. Saya kembali melihat bercermin dalam hidup saya sendiri. Saya ini eh, pernah dapat satu ibu gitu, pernah didatangi seorang ibu yang mengeluh putus asa tentang anaknya yang tengah, anak middle child ya. Ibu ini mengatakan, aduh saya capek, saya frustrasi, saya kehilangan harapan deh sama anak ini. Eh, Biasanya saya yang lama itu saya pasti akan langsung, satu mungkin tidak peduli, dua mungkin ya kasih wejangan atau nasihat-nasihat berdasarkan pengetahuan saya gitu ya. Tetapi saya bersyukur ketika saya sudah mengalami perubahan dengan kasih karunia Tuhan, saya bisa mendengar, menguatkan, dan mengingatkan ibu itu akan kasih Allah. Saya menasehatinya bukan hanya karena saya paham tentang ilmu pengetahuan psikologi anak semata, tetapi karena saya bisa merasakan penderitaannya. Saya mencoba memahami kondisinya dan ikut menanggung kepedihannya sebagai seorang ibu. Seminggu kemudian, ibu ini datang kembali dan berterima kasih karena sudah bisa berdiskusi dengan saya, dan dengan sukacita dia menyatakan dia sudah mulai berdamai dengan anaknya. Anaknya sudah minta maaf, dia pun belajar untuk minta maaf sama anaknya. Dan ketika saya mendengar kesaksian ibu ini, hati saya kembali bersukacita. Bagi saya, bisa ikut merasakan sukacitanya dengan tulus. Itu adalah hal yang luar biasa. Saya yang lama mungkin akan mengomentari atau menghakimi pola asuhnya atau dan mengabaikan lukanya. Seperti Yunus yang menolak menunjukkan belas kasihan kepada Niniwe. Mungkin saya hanya akan mengajar dia secara teori, memberi dia pelajaran dari pengetahuan saya tanpa kasih. Namun saya bersyukur bahwa kasih Allah yang telah mentransformasi saya, menolong saya melayani bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati. Saya bisa ikut bersukacita dan berjalan bersamanya dalam pergumulannya. Saat dia cerita tentang pemulihan hubungannya, bagaimana dia minta maaf kepada anaknya dan menerima respons yang hangat dari si anak, hati saya pun dipenuhi sukacita. Seolah-olah itu adalah bagian dari kisah saya sendiri. Eh, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus memberitakan pesan, tetapi hatinya tidak terlibat.
Allah terus bekerja di hati Yunus yang tidak berbelas kasihan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana jika kita memberikan kepada Allah bukan hanya kata-kata kita, tapi juga hati kita? Betapa lebih kuatnya kesaksian kita jika pesan itu membawa kasih Allah melalui kita. Ketika Injil diberitakan dengan kasih, Injil bukan hanya didengar, tetapi juga dirasakan. Dan ketika dirasakan, Injil membawa transformasi bagi keluarga, komunitas, bahkan bangsa-bangsa. Banyak dari Bapak, Ibu, Saudara semua di sini yang saya percaya tentu sudah setia membagikan kabar baik dengan kasih. Saya sangat bersukacita melihatnya. Namun kembali mari kita ingatkan diri kita semua. Lakukan tugas ini bukan hanya karena panggilan atau kewajiban, tetapi dengan sepenuh hati karena kasih Allah memenuhi kata-kata dan hati kita. Poin yang ketiga atau yang terakhir. Kita akan lihat di Yunus pasal 4 ayat 1-3. Yunus menyaksikan keselamatan, tetapi dia melewatkan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Niniwe bertobat, seharusnya Yunus bersukacita. Setuju? Bapak Ibu kalau di KKR gitu ya, ada orang sembuh. Wah, tepuk tangan. Ayo kita panggil lagi yang worship kita nyanyi. Disuruh loncat-loncat gitu. Satu orang ya, bersukacita. Betul? Sekarang Bapak Ibu bayangkan, satu kota penuh dari raja sampai rakyat jelata merendahkan diri di hadapan Allah bertobat. Dan di Alkitab dikatakan ada lebih dari 120.000 jiwa di kota itu. Wow, ini adalah kebangunan rohani terbesar di perjanjian lama. Nabi manapun pasti akan, menyebut ini sebagai puncak pelayanannya mungkin ya. Tapi tidak dengan Yunus. Apa yang terjadi? Bukannya bersukacita, Yunus malah marah. Dan dia berdoa kepada Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya aku pergi ke Tarsis, sebab aku tahu engkau ini Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau pasti akan menyesal karena malapetaka. Perhatikan dengan seksama di sini. Yunus marah bukan karena Allah menghukum Niniwe. Yunus marah karena Allah menunjukkan belas kasihan. Artinya, dia lebih peduli pada pendapatnya tentang siapa yang pantas menerima anugerah daripada hati Allah yang mengasihi mereka yang tersesat. Akhirnya kita tahu dari cerita itu, Yunus pergi keluar kota, membangun sebuah pondok dan duduk dengan kecewa. Menariknya Bapak Ibu ya, kalau kita baca lagi itu dari kejauhan Yunus ini tetap perhatikan Niniwe. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan Yunus, tapi mungkin dia berharap suatu saat Allah tetap akan membinasakan kota itu. Dia seperti nunggu, oke, Allah terima. Niniwe bertobat, tapi pasti nih, abis ini hancur nih, abis ini hancur nih. Jadi dari kejauhan, Yunus masih perhatikan kota itu. Seolah-olah dia pingin Allah jadi menghukum kota itu. Dalam kesabarannya, Allah menyediakan sebatang pohon gitu ya, untuk menaungi Yunus dan Yunus senang. Tapi keesokan harinya Allah juga mengutus seekor ulat memakan habis tanaman itu sehingga layu. Jadi saat matahari bersinar terik, Yunus letih dan dia akhirnya berkata, mendingan aku mati deh daripada hidup begini. Siapa tuh yang sering omong begitu? Hati-hati ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada tanaman itu, yang untuknya engkau tidak berjerih payah dan tidak membuatnya tumbuh.
Masakan aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang di dalamnya ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan juga ada banyak hewan. Dan dengan pernyataan, pertanyaan Allah itu, kitab Yunus selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus menyaksikan keselamatan, tetapi dia melewatkan sukacita. Kata-katanya membawa pertobatan, tetapi hatinya tanpa belas kasihan. Dia lebih peduli kepada tanaman yang memberi dia naungan daripada orang-orang yang membutuhkan kemurahan hati Tuhan. Disinilah kisah Yunus menantang kita. Karena kita mungkin saja melayani, kita berkhotbah, kita menginjil, kita bahkan melihat hasilnya orang bertobat. Tetapi jika kita kehilangan sukacita, hati kita tidak sejalan dengan kasih Allah. Saya teringat seorang anak eh, perempuan yang saya tahu sejak dia lahir, bahkan saya ikut memberi dia nama ya, namanya sama dengan nama mertua perempuan saya. Ternyata karena lahirnya sama-sama di tanggal yang sama. Dalam beberapa kesempatan waktu bertemu, saya sering panggil dia eh, dan anak-anak kecil lainnya. Saya ceritakan tentang Yesus. Bahkan saya mengajaknya untuk pergi ke sekolah minggu. Saya ingin jemput dia gitu ya. Anaknya sudah mau. Lalu tahun-tahun berikutnya lahir adik-adiknya. Saya juga ajak, ceritakan lagi. Setiap ada kesempatan ketemu, ajak pergi ke Sunday School. Mau juga. Tetapi orang tuanya masih mengeraskan hati sebetulnya ya. Jadi ketika sudah janjian mau ketemu, mau dijemput, setengah jam sebelumnya tiba-tiba dapat pesan, nggak usah datang ya, karena anaknya mau dibawa ke tempat neneknya. Jadi batal. Ya, bertahun-tahun eh, serasa nggak ada apa-apa Bapak Ibu ya. Tetapi anak ini sekarang sudah kelas 7 mungkin ya. Sudah mulai masuk ke sekolah yang SMP gitu. Dan saya baru tahu ternyata orang tuanya menyekolahkan dia di sekolah Kristen, tempat anak-anak kami dulu sekolah gitu ya. Waktu saya tanya, bapaknya bilang, iya, dia pingin anak-anaknya itu dibesarkan seperti cara saya dan Pak Vincent membesarkan anak-anak gitu ya. Mendengar hal itu, hati saya mulai bersukacita. Bagi saya, ini adalah satu pengingat bahwa benih yang kita tabur mungkin bisa memerlukan waktu yang lama atau bertahun-tahun untuk bertumbuh, tetapi Allah setia. Bapaknya tentu tidak tahu kalau ternyata saya itu kenal dengan guru agama di sekolah itu, ya. Dan eh, saya sudah minta guru tersebut untuk menjangkau ini anak. Saya sebut namanya karena guru ini juga eh, dalam satu komsel kami dan kami sering membagikan menyulut api penginjilan gitu ya. Jadi guru ini juga mulai mengadakan altar call untuk setiap muridnya di setiap dia ada kesempatan mengajar gitu. Jadi tentu saya berharap keselamatan sedang dalam perjalanan bagi keluarga ini. Mungkin itu tidak terjadi langsung melalui saya, tetapi saya tahu saya sudah melakukan bagian saya dan saya akan terus melakukannya dengan kasih dan perhatian. Ini artinya membawa kabar baik bukan hanya kata-kata Allah, tetapi juga hatinya Allah. Tidak seperti Yunus yang melewatkan sukacita ketika melihat orang berbalik kepada Allah. Saya dapat merasakan sukacita itu pada setiap langkah kecil yang mendekatkan seseorang kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan kisah Yunus di dalam buku Yunus di Alkitab Perjanjian Lama berakhir dengan sebuah pertanyaan Allah. Masakan aku tidak sayang kepada kota yang besar ini?
Tidak ada jawaban dari Yunus. Tidak ada pernyataan Allah lagi. Buku Yunus selesai. The end. Dari kecil ketika saya belajar baca firman Tuhan, saya sering bingung gitu. Kenapa sih ini kitab Yunus kenapa harus ditulis sih? Kok ceritanya nggak habis gitu ya? Nggak selesai. Nggak ada penutup yang jelas, yang tuntas. Terus siapa yang mau jawab ini? Saat ini ketika saya terdorong untuk membagikan kisah Yunus, saya mulai mengerti. Kitab Yunus berakhir dengan sebuah pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya, karena jawaban itu bukan milik Yunus. Jawaban itu milik kita. Pertanyaannya datang kepada kita. Masakan aku tidak sayang kepada keluargaku, kepada kotaku, kepada komunitasku, kepada bangsaku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita berbagi hati Allah kepada mereka? Yunus tahu pesan Tuhan, tetapi lari dari misi. Ketika akhirnya Yunus taat, ia memberitakan pesan, tapi dengan setengah hati. Dan ketika ia menyaksikan kebangunan rohani seluruh kota bertobat, Yunus kehilangan sukacita karena ia tidak berbagi hati Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa jatuh dalam jebakan yang sama. Kita tahu pesan itu, bahkan kita memberitakannya. Tetapi jika hati kita tidak selaras dengan hati Allah, kita beresiko kehilangan sukacita melihat hidup orang diubahkan. Transformasi terjadi ketika kasih Allah mengubah kita. Kasih mengubah keraguan menjadi ketaatan. Kasih mengubah tugas yang setengah hati menjadi kesaksian yang penuh sukacita. Kasih mengubah rasa kesal menjadi selebrasi saat orang lain menemukan hidup di dalam Kristus. Dan transformasi itu bukan hanya bagi pribadi kita. Itulah yang sangat dibutuhkan keluarga, komunitas, bahkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buku Yunus telah selesai dirangkum dan ditulis. Tetapi buku saudara dan saya masih bisa ditulis. Apa yang akan dikatakan di akhir kisah kita? Apakah itu hanya tentang kita membawa kata-kata atau pesan Allah? Atau bahwa kita juga membawa hati Allah? Apakah tentang kita menahan diri dari memberitakan kabar baik? Atau bahwa kita juga memberikan diri kita sepenuhnya bagi kerajaan Allah? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita benar-benar mengerti hati Allah dan memahami misinya, penolakan tidak lagi menghentikan kita. Rasa malu tidak lagi membungkam kita. Ketakutan, kesombongan, prasangka, keraguan tidak lagi menahan kita. Karena kasih Allah memberi keberanian dan Roh Allah memberi kekuatan. Tema kita untuk sisa tahun ini sampai mungkin Januari adalah mentransformasi bangsa-bangsa, memperluas kerajaan Allah. Saudara-saudari, ini sebuah misi yang besar. Lebih besar dari satu khotbah, dari satu gereja atau satu pelayanan. Ini adalah rencana agung Allah, bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah seperti air menutup lautan. Jadi, mari kita tidak menahan kasih kita kepada orang lain. Kita tidak hanya membagikan Injil dengan mulut kita. Kita tidak melewatkan sukacita melihat karya kemurahan Allah. Sebaliknya, kita menjadi utusan yang ditransformasi. Utusan yang membawa kata-kata Allah dan juga hatinya Allah. Dan saat Allah bertanya di akhir kisah buku kita, masakan aku tidak sayang kepada kota yang besar ini? Kiranya jawaban kita dengan satu suara dan segenap hati, kita berkata, ya Tuhan, kami sayang dan kami akan peduli. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami melalui kisah Yunus bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak menyerah kepada kami. Meskipun seringkali kami seperti Yunus, melarikan diri, menunda ketaatan, atau melakukan pelayanan tanpa kasih. Engkau tetap sabar, membentuk hati kami, dan mentransformasi hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa seringkali kami cepat menghakimi, kami lambat mengasihi, kami enggan menunjukkan belas kasihan. Ubahkan hati kami, Tuhan. Ajari kami untuk membawa bukan hanya kata-katamu, tetapi juga hatimu. Ajari kami bersuka cita saat orang lain mengambil langkah menuju Engkau, bahkan langkah kecil sekalipun. Ajari kami untuk melihat orang bukan sebagai masalah, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang berharga, yang Engkau kasihi dan ingin selamatkan. Kami berdoa bagi keluarga kami, agar setiap rumah menjadi tempat kasih-Mu dinyatakan. Kami berdoa bagi gereja kami, agar jemaat-Mu menjadi terang bagi dunia. Kami berdoa bagi komunitas, kota, dan bangsa kami, agar Injil-Mu menjangkau setiap hati yang haus akan pengharapan. Kami juga berdoa bagi mereka yang tersesat, yang terluka, yang kehilangan arah. Pakai kami Tuhan, untuk memulihkan mereka dengan kasih dan kebenaran. Bapa, kami juga mohon agar Engkau menyalakan kembali semangat kami untuk menjadi utusan-Mu. Ketika kami takut, kuatkan kami. Ketika kami lemah, pulihkan kami. Ketika kami tidak melihat hasil, ingatkan kami bahwa benih yang kami tabur akan tumbuh dan berbuah pada waktunya. Jadikan kami utusan yang membawa terang, harapan, dan kasih dimanapun kami berada. Karena hari ini kami kembali menjawab panggilan-Mu Tuhan dengan iman dan kasih. Ya Tuhan, kami akan mengasihi. Ya Tuhan, kami akan peduli. Ya Tuhan, kami akan pergi. Ya Tuhan, kami akan memberitakan kabar baik. Ya Tuhan, kami akan menyaksikan kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami akan menggunakan sisa hidup kami untuk memperluas kerajaan-Mu sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh waktu dan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.